Ada orang yang kadang tidak memperbolehkan memuliakan akan kelahiran Nabi Muhammad. Ente pelihara kucing berbulan-bulan, akhirnya kucing ente hamil, ente tunggu sampai melahirkan, terus kucingnya melahirkan, seneng nggak ente? Girangnya luar biasa. Kadang sampai buat selamatan apa? Kucingnya lahiran. Kadang ada yang seperti itu. Kucing lahiran ente bangga, hamster ente lahiran ente bangga, ikan ente bertelur ente bangga, bahagia, ayam ente bertelur ente sukai luar biasa. Terus lantas Nabi Muhammad lahirnya Nabi, kenapa kita nggak bahagia? Kenapa kita nggak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad? Kenapa kita nggak bahagia dengan lahirnya insan terbaik ini? Kalau udah barometernya, ikhwani wa akhwati fillah, sahabat-sahabat yang saya muliakan, kita pengen mengukur iman itu gampang. Ini hatinya kita, imannya kita benar nggak? Cinta sama Allah, cinta sama Nabi atau tidak? Gampang. Duduk aja di majelis ilmu kayak begitu. Duduk majelis ilmu betah atau enggak kita kira-kira? Kalau kita betah, tuh iman berarti iman sedang naik. Imannya luar biasa. Tapi kalau andai kan ulun nih beb, kalau andai kan dalam majelis sakit terus pinggang ulun nih beb, kada kawa lah nih duduk majelis lama-lama. Kalau andai kan ngegosip, luar biasa. Apalagi sambil gini. Nggak ada ngantuk-ngantuknya kalau udah ngegosip. Kalau andaikan majlis, ya Allah, Habib ceramah, ada dua lagi Habib nih, kayaknya ceramah nih, lama nih waktu nih. Kalau andaikan gosip, pengen pulang, kadang stumat, ini masih awal ini ya. Kalau andaikan gosip begitu. Kalau andaikan majlis ilmu, Allah, mulai sakit pinggang, sakit gigi. Mau majlis, hujan lah guru. Mendung guru, baru mendung udah ngomong mendung. Kalau pengen majelis ke kafe, hujan, jas hujan ada. Kalau buat yang halal kadang susah, tapi kalau buat yang haram, hantam. Inna fatahna laka fathatan mubina. Ini tapi insya Allah kita nggak ngomong buat orang-orang sini. Orang sini masya Allah semua ini wajah-wajah laki-laki soleh semua di sini ya. Kita ngomong yang di sana, negeri seberang sana itu, negeri Konoha kita ngomong alam lain gitu ya. Di sini insya Allah orang-orang yang baik. Ada satu hadis Nabi, ahlan wa sahlan guru. Ada satu hadis Nabi Muhammad yang dimana hadis ini saya baca baru baca tadi siang ya. Tadi siang saya baru baca hadis Nabi. Saya dapatlah ada satu hadis yang mengatakan la taqumu kama yagumul ajim. Nabi mengatakan sama para sahabat waktu itu, kata Nabi Muhammad, ente jangan berdiri seperti kaum ajam yang berdiri ketika rajanya datang. Kata Nabi Muhammad, yu'adzimu ba'duhum ba'dha, yang dimana maksud illahnya di sini, mafhum hadisnya apa di sini, pengertian hadisnya, ente nggak boleh memuliakan di antara banyaknya umat Nabi Muhammad, ada di antara mereka yang ente muliakan, nggak boleh, kata Nabi Muhammad. Wah, sahabat-sahabat ketika mendengar hadis ini, ketika Nabi masuk dalam masjidnya Rasulullah, semua sahabat duduk, tidak ada yang mau berdiri memuliakan Nabi Muhammad. Satu orang pun tidak ada sahabat yang mau berdiri pada saat itu. Tapi ada satu sahabat hebat yang luar biasa, yang namanya Sayyidina Hasan ibn Thabit. Mungkin kita pernah dengar Sayyidina Hasan bin Thabit. Yang pengarang syair sering itu saya dengar di dalam maulid Banjar, Al-Banjari ya. Biasa membacakan syair Sayyidina Hasan yang bunyinya seperti apa? Wahai Nabi Muhammad, wa ajmalu minka lam tarakutu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Tahu syairnya ya? Sering itu saya dengar ashab Banjar suka bacain qasidah itu. Qasidah ini adalah bentuk pujian Sayyidina Hasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam syair itu, ketika Nabi masuk, tidak ada sahabat pun yang berdiri, tapi ada satu sahabat yang namanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Dia berdiri, Sayyidina Hasan. Semua sahabat bilang, Hasan, apa yang kau lakukan ini tidak benar. Apa yang kau lakukan ini salah, katanya. Nabi Muhammad tidak minta dimuliakan. Nabi tidak senang ketika kita memuliakan seseorang. Nabi tidak senang. Nabi juga bilang, ketika saya datang, jangan ada yang berdiri. Ini hadis Nabi. Apa jawab Sayyidina Hasan? Qiyamil azizi ala fardun, kata Sayyidina Hasan. Wa naqudul fardun mahul mustajib. Ajabtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadal jamal alayyagum. Syuf, kata Sayyidina Hasan. Disyarahkan syair ini, disyarahkan syair ini. Apa makna syair ini? Ada orang yang di mana mereka
mereka itu sesungguhnya, kata Sayyidina Hasan, aku berdiri kepada orang yang mulia yaitu Nabiuna Muhammad, ini adalah kewajiban bagiku, kata Sayyidina Hasan. Wa naqudul fardun mahul mustaqim, kata Sayyidina Hasan. Meninggalkan suatu hal yang wajib itu tidak benar, kata Sayyidina Hasan. Ajabtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamal alayya, kata Sayyidina Hasan. Aku takjub kepada mereka ini yang katanya belajar bersama Nabi Muhammad, yang katanya menghafal Al-Quran bersama Nabi Muhammad, mendengar hadis langsung dari Nabi Muhammad, belajar langsung di depan, dijawab langsung oleh lisannya Nabi Muhammad. Tapi mereka memandang keindahannya itu Rasulullah, mereka tidak ada yang berdiri. Maka ketika itu pula semua sahabat berdiri memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sering, sifat tawadhu ini adalah sifat yang Nabi Muhammad wariskan kepada para ulama, kepada para habaibnya kita. Dan saya lihat sendiri, saya saksi mata hidup itu. Saya lihat di Banjar ataupun di Madura, kiai-kiai kita yang ada di Sunda, khususnya di Banjar. Jarang saya lihat di Banjar ini ulama-ulama yang minta muliakan saya. Saya tidak pernah melihat guru-guru Banjar seperti itu. Banyak yang mereka selalu ngomong, udah biasa-biasa aja lawan ulun nih kan ada papanya. Sering begitu ya, ulama Banjar. Papa-boknya luar biasa. Nah, ketika kalian menjadi murid, yang ketika gurunya bilang, udah anggap saya biasa-biasa aja, kata guru. Jangan bolak-balikin sendal, jangan cium tangan saya, jangan. Biasa-biasa aja. Kalau di luar anggap ulun nih teman pian. Banyaklah guru seperti itu kan. Ketika kau ketemu guru seperti itu dan di luar kau anggap guru ini, halo bro, halo men, mulai gitu begitu, berarti ente seperti apa yang dikatakan Sayyidina Hasan. Apa? Ajabtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamal alayya. Ketika kau punya guru punya sifat tawadhu, semakin kau hina maka kau adalah murid yang tak berkualitas. Tapi ketika kau punya guru, dia punya sifat rendah diri, dia mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa orang yang bertawadhu, maka dia derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.